Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kusumajati, NIM 1907785 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 4B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan praproduksi media dan materi pembelajaran program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Yang pertama itu rincian materi pembelajaran. Yang pertama, arti penting persediaan. Persediaan berpengaruh terhadap neraca dan laporan laba atau rugi dalam neraca perusahaan dagang atau perusahaan industri. Persediaan seringkali merupakan bagian yang sangat besar dari keseluruhan aktivitas lancar yang dimiliki perusahaan. Ini merupakan bukti betapa pentingnya persediaan barang dagang untuk kegiatan pembelian dan penjualan dalam operasi perusahaan semacam itu. Pencatatan persediaan yang efektif seringkali merupakan kunci keberhasilan operasi perusahaan. Di samping pimpinan perusahaan berusaha untuk mempertahankan kuantitas dan jenis persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, pimpinan juga harus menjaga keseimbangan persediaan agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah persediaan. Yang kedua itu kelompok-kelompok persediaan. Menurut Smith, dalam perusahaan industri, persediaan terdiri dari: yang pertama, bahan baku merupakan barang-barang yang diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, barang dalam proses terdiri dari bahan baku yang sebagian telah diproses dan perlu dikerjakan lebih lanjut sebelum dijual. Yang ketiga itu barang jadi merupakan produk yang telah diproduksi dan menunggu untuk dijual. Istilah persediaan atau persediaan barang dagang atau merchandise inventory pada umumnya diterapkan untuk barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Persediaan memiliki dua karakteristik penting, yakni persediaan merupakan milik perusahaan dan persediaan yang siap dijual pada para konsumen. Penentuan kuantitas persediaan. Menurut Yusuf, penyusun laporan keuangan perlu ditentukan jumlah unit persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tanggal laporan keuangan, penentuan kuantitas persediaan ini meliputi dua hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perhitungan saldo fisik persediaan, dan yang kedua itu melakukan kepemilikan atas barang dagangan. Terus ada juga perhitungan saldo fisik perusahaan. Menurut Yusuf, perhitungan fisik persediaan meliputi pekerjaan menghitung, menimbang atau mengukur tiap-tiap jenis saldo persediaan oleh para karyawan perusahaan. Biasanya pekerjaan ini memakan karyawan perusahaan. Biasanya pekerjaan ini memakan waktu dan melelahkan, maka lebih tepat hasilnya bila dikerjakan pada saat tidak terjadi penjualan dan penerimaan barang atau pada saat perusahaan libur, sehingga dapat difokuskan pada kegiatan tersebut. Ada juga pencatatan persediaan sistem fisik. Menurut Sugiri dan Agus Riono, sebagaimana pada perusahaan dagang, sistem pengadilan persediaan pada perusahaan manufaktur juga dapat diselenggarakan dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Bagian ini menjelaskan metode periodik untuk proses costing yang penentuan costnya menggunakan historical costing, mirip dengan akun persediaan pada perusahaan dagang. Akun persediaan pada perusahaan manufaktur hanya menampung sebagai penjelasan berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku hanya digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih bisa tersisa di awal dan di akhir periode. Yang kedua, persediaan bahan penolong hanya digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa di awal dan di akhir periode. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses hanya digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam proses di awal dan akhir periode. Yang keempat, persediaan barang jadi hanya digunakan untuk mencatat nilai barang jadi di awal dan di akhir. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.